Tiba-tiba kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, ara arsyan alal mah. Aku melihat ada singgasana di atas air. Maka Nabi SAW menjawab, dzaka arsyu iblis alal bahri. Itulah singgasana iblis yang ada di atas lautan. Mengupas rahasia istana iblis di segitiga Bermuda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mengisyaratkan tentang kerajaan iblis. Hadis ini dikeluarkan oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma tentang cerita yang sangat masyhur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni cerita tentang Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika bercerita tentang ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengecek keberadaan Ibnu Sayyad, yang kabar sampai kepada Rasul dan para sahabatnya, ciri-cirinya persis seperti Dajjal. Maka berangkatlah Umar dan juga Rasul dan sahabat yang lainnya untuk mengintip-ngintip Ibnu Sayyad. Sampai-sampai Nabi SAW harus mengintai dari satu pohon ke pohon berikutnya tentang Ibnu Sayyad ini. Sampai akhirnya ketika berhadapan Rasul dan Ibnu Sayyad, anak kecil turunan Yahudi ini, Nabi SAW mengatakan, tashhadu anni Rasulullah, maukah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Maka Ibnu Sayyad pun memandang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ashhadu annaka Rasulul Ummiyin, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf. Tiba-tiba Ibnu Sayyad membalik pertanyaan, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau juga mau bersaksi saya ini utusan Allah? Maka Nabi SAW terkejut dan mengatakan, amantu billahi wa bi rasulih, aku hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, ma tara ya Ibnu Sayyad, ma tara, wahai Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat? Karena Nabi SAW melihat bahwa Ibnu Sayyad ini berkomat kamit. Tiba-tiba kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, ara arsyan alal mah, aku melihat ada singgasana di atas air. Maka Nabi SAW menjawab, dzaka arsyu iblis alal bahri, itulah singgasana iblis yang ada di atas lautan. Kemudian Rasul SAW mengatakan lagi, wa ma tara, dan apa yang kau lihat lagi wahai Ibnu Sayyad? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, ara sadiqina wa kadzaban, aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta. Maka Nabi SAW kemudian tidak melayani dan meninggalkannya. Dalam riwayat Nabi SAW ketika itu bertanya soal kalimat yang disimpan di hatinya dan mengatakan, inni khabba'tu laka
khab'an, sungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku. Coba tebak. Maka Ibnu Sayyad mengatakan duh. Maka Nabi SAW langsung mengatakan ikhsa falan ta'du qadrak. Kata Rasul, celaka engkau tidak mungkin melalui atau melampaui batas dari takdirmu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an marah, mencabut pedangnya dan mengatakan, "Da'ni ya Rasul adrib unuqah." Rasul, serahkan anak ini kepadaku, kupenggal lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Iyakunhu fala tusallat alaihi wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatli." Kalau memang dia dajjal wahai Umar, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan dajjal, tidak ada kebaikan dalam membunuhnya. Tinggalkan dia. Syahidnya dalam riwayat ini adalah di mana Nabi SAW ketika bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Ma tara, apa yang kau lihat dalam terawanganmu wahai Ibnu Sayyad?" Maka Ibnu Sayyad mengatakan, sebuah istana di atas air. Maka Nabi SAW mengatakan, "Tara arsya iblis alal bahri." Itu adalah singgasana iblis yang terletak di tengah-tengah lautan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian muncul sebuah pendapat dari kalangan mutaakhirin bahwa singgasana iblis itu jangan-jangan berada di segitiga Bermuda, sebuah laut Atlantik yang ma'ruf gitu ya, dan juga benua Amerika dan benua Afrika. Dan segitiga Bermuda ini ceritanya sampai kepada kita, bagaimana kapal banyak yang hilang, pesawat banyak yang jatuh, dan hampir-hampir tidak bisa diteliti bangkai kapal dan pesawatnya, dan para awaknya hampir-hampir tidak ada yang selamat, dan semua mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang menyebut segitiga Bermuda ini laut setan atau laut iblis. Bahkan ada sebuah buku yang berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir, bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan jin. Dari situlah akan muncul Dajjal. Jika benar dakwahan buku itu, tentu tidak akan aneh apa yang disabdakan Nabi SAW, bahwa banyak peristiwa dan kejadian yang menakutkan di segitiga Bermuda itu. Tetapi masalahnya buku ini bermasalah karena pengarangnya Muhammad Isa Daud ini terlampau percaya kepada jin muslim ini, yang jelaskan dalam buku beliau ini bahwa Dajjal akan keluar dari situ. Tentu pernyataan ini juga akan menyelisih hadis Nabi SAW bahwa Dajjal itu akan keluar di bumi sebelah timur. Kemudian Nabi SAW menyebutnya Khurasan. Khurasan itu di mana? Di Iran. Artinya hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal itu di Khurasan, bukan di segitiga Bermuda. Tapi Muhammad Isa Daud ketika berdialog dengan jin, kemudian jin ini menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul di kerajaan di segitiga Bermuda, tentu akan menyelisih hadis Nabi SAW.
Intinya bahwa berkembang opini-opini di masyarakat bahwa jangan-jangan istana iblis itu ada di segitiga Bermuda tadi, karena banyaknya peristiwa-peristiwa aneh dan banyaknya kapal-kapal dan pesawat yang kalau lewat di segitiga Bermuda hampir-hampir tidak selamat dan tersedot masuk ke dalamnya.